Meski sudah diperingatkan berkali-kali untuk tidak mendekat, Satpam ini malah nekat menahan kaki pelajar ini hingga gadis belia itu lompat ke bawah. Bukannya menjauh, si Satpam malah tak bergeming membuat pelajar satunya ikut melompat dari sana. Alih-alih menuruti titah kepala sekolah untuk turun dan berbicara baik-baik, kesembilan pelajar ini malah menghentikan guru-guru mereka untuk mendekat. Mereka mengaku disuruh seorang paman untuk lompat dari gedung itu jika ada orang yang berusaha untuk membantu. Dan tepat pukul 3 siang, mereka semua harus lompat bersamaan tanpa menghiraukan peringatan dari siapapun. Tentu saja semua pelajar itu takut, tak ingin metong dengan cara seperti itu. Tapi mereka juga bingung untuk meminta bantuan seperti apa. Sampai-sampai kepala sekolah ini stres mikirin gimana caranya agar murid-muridnya tak mendengarkan perintah yang tak masuk akal itu. Dan saat guru-guru sibuk membujuk pelajar ini, Satpam di ujung sana pandai-pandaian memegang kaki pelajar ini hingga terjadilah tragedi tersebut. Tapi bukannya langsung menjauh, pria itu terdiam tak percaya dengan apa yang terjadi hingga pelajar di sampingnya ikutan lompat terjatuh di antara dua temannya yang sudah tewas. Merasa bersalah dan takut, Satpam ini meronta, apalagi saat kepala sekolah menyalahkannya. Dan ketika pelajar ini menyadari waktu yang diberikan sudah habis, dia memanggil kepala sekolah yang terdiam tak bisa berbuat apa-apa. Kepala sekolah ini hanya bisa melihat anak-anak muridnya serempak lompat di depan matanya. Sementara di tempat berbeda, seorang pria menemani anak gadisnya yang duduk di kursi roda sedang berjemur. Tapi anehnya, gadis itu punya kelainan. Dia diam tapi wajahnya tersenyum. Bahkan dia sama sekali tak merespon kehadiran ayahnya tersebut. Saat pria ini ke supermarket, dia tertarik dengan berita di TV yang mengabarkan adanya bunuh diri massal di sebuah sekolah. Padahal itu adalah awal tahun baru dimulai dan ujian masih lama. Jadi tak ada alasan tekanan akademik yang memaksa mereka melakukan tindakan bodoh tersebut. Tapi saat dimintai keterangan, kepala sekolah hanya mengatakan kalau murid-muridnya itu berulang-ulang menyebut mereka disuruh oleh seorang paman. Entah kenapa, setelah mendengar kabar TV itu, pria tersebut buru-buru pergi. Sementara para orang tua murid dan awak media sudah memenuhi halaman sekolah. Polisi sampai kewalahan menahan warga yang membludak memaksa untuk masuk. Kepala polisi yang menerima laporan anggotanya ini sampai emosi menghadapi situasi yang kacau tersebut. Apalagi kepala sekolah sudah tak bisa berkata apa-apa dan hanya terdiam menangisi kematian anak-anak muridnya itu. Pria yang semula panik dan buru-buru masuk ke rumahnya ini membuka sebuah ruangan di mana tergeletak seseorang yang sudah tak berdaya. Pria tua yang diketahui bernama Pratap itu tertawa saat ditanya siapa lagi yang mengetahui ilmu sepertinya. Dan pria ini terdiam saat tahu kalau Pratap mengenali orang yang menyebabkan kematian 10 siswi di berita itu. Siswi yang ketumpahan makanan ini selamat karena dia sama sekali belum memakan MBG. Tapi dia sama sekali tak tahu siapa pria pesuruh yang disebut paman itu. Hingga polisi harus menanyai anak-anak yang hanya terdiam tak bergeming di ruang makan. Tapi saat ditanyai, salah satu siswi mendekati kepala polisi dan menyampaikan sebuah pesan misterius yang membuat semua bingung untuk memenuhinya. Lalu bagaimana polisi bisa mengatasi kekacauan di sekolah tersebut sementara siswi-siswi di sana sepertinya masih dalam pengaruh seseorang?